Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, viral lagi di media sosial. Satu persatu Kiai pribumi mulai menanggapi masalah nasab Habib ini ya teman-teman. Di sini pun sedang khutbah Jum'ah membahas tentang nasab Habib. Wah, udah mulai menyebar ya teman-teman ya. Dan nanti ada penjelasan dari Kiai Haji Said Akil Siroj yang mana beliau Masya Allah mumpuni banget ilmunya. Oke, tonton sampai akhir biar gak gagal paham. Kita ke videonya ya. Habaib warga negara Indonesia keturunan Yaman Hadramut, jangan bikin galau di NKRI. Mau marah Habib yang lain terserah. Emang kenyataan kita nah habaib warga negara Indonesia numpang di Indonesia, kenyataan kita WNI keturunan, kenyataan kita habaib. Saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini di negara kita terjadi fenomena yang luar biasa, membuat kita terhenyak, kaget dan seolah tidak percaya dengan hasil penelitian yang dilakukan seorang kiai pribumi Indonesia asal Banten yang menyatakan batalnya nasab habaib yang ada di Indonesia. Batalnya nasab mereka disebabkan oleh kakek moyang mereka yang bernama Ubaidillah. Tidak ditemukan bukti yang mengkonfirmasi sebagai anak Ahmad bin Isa yang bersambung syaratnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa kajian ilmu. Begitu juga melalui hasil uji tes DNA, mereka juga tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperoleh dari beberapa golongan klan mereka. Dan sampai sekarang kajian Kiai asal Banten itu belum terbantahkan, dan artinya selama belum ada yang membantah dengan ilmiah pula, maka kajian Kiai Imaduddin itu akan terus menjadi kebenaran sampai ada yang mampu membantahnya dengan dalil-dalil yang kuat. Untuk sampai sekarang ini mungkin yang bisa membantah kajian Kiai Imaduddin ini adalah hasil uji tes DNA yang dilakukan oleh habaib di Indonesia ini yang belum begitu banyak dilakukan. Melalui beberapa kajian kitab telah rasanya mustahil bisa ditemukan menurut beberapa yang membahasnya. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, padahal kita tahu yang selama ini mereka begitu dicintai masyarakat karena keturunan darahnya, walau ada dari mereka yang bodoh sekalipun tetap membuat masyarakat rela diperlakukan tidak selayaknya manusia yang memiliki derajat yang sama. Menganggap nasab mereka yang agung membuat oknum-oknum Habib ini banyak yang berperilaku sok paling mulia dan lain sebagainya, walaupun tidak memiliki ilmu dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin juga banyak karena penceramah-penceramah mereka yang mengatakan satu Habib bodoh lebih utama dari kiai yang alim sekalipun. Dan ternyata terbukti banyak dari mereka oknum-oknum yang merendahkan kiai-kiai alim yang tidak berasal dari golongan mereka atau yang tidak memiliki nama habaib di depannya. Muncul satu orang, Habib bukan cucunya Nabi Muhammad. Kurang ajar nggak ini? Ini bahaya nih. Ini orang kalau tidak tobat bakal kualat para wali nih. Ini bisa-bisa meninggal su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu jangan ikut-ikut. Diam mulut, jaga lesan, jaga tangan jenengan, jangan sampai ikut komentar yang macem-macem. Bahaya.
Sudah paham Quran belum cukup, harus paham hadis. Karena Quran sangat umum. Quran perintah sholat, aqimus sholah 60 kali. Tapi Quran tidak menyebutkan berapa kali sholat itu, namanya apa sholat itu, ada nggak di Quran? Sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten di Quran? Tenan? Pernah baca Quran? Malah paling falak, kalau kulhu falak nas paling bacain Al-Fatihah berkat. Kalau panjenengan baca Quran awal sampai akhir, tidak akan menjumpai penjelasan bahwa sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Adanya penjelasan itu di hadis furidat alaikum khamsu maktubat adz-dzuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Quran apa hadis? Quran apa hadis? Oh, hadis pun macam-macam. Ada hadis mutawatir, ma rawahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihi al-kidb wal khata'. Hadis yang tidak mungkin salah, tidak mungkin bohong, namanya hadis apa? Mutawatir. Ada hadis masyhur sangisore mutawatir terkenal, ada hadis aziz, hadis yang baik bernilai, ada hadis ahad yang rawinya individual. Sudah ada Quran, sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup. Kata Imam Syafi'i dalam surat tadi, akal harus dipakai. Coba, akal harus dipakai. Akal ulama juga akal sampai akal kita lah ampas kelapa lah. Akal ulama harus dipakai. Akal ada dua, akal kolektif rame-rame namanya ijma, konsensus, apa namanya? Ada akalnya ulama sendiri-sendiri namanya qiyas. Dengan adanya ijma dan qiyas, akalnya ulama, maka menghasilkan ilmu namanya ilmu faqih. Apa namanya? Jadi ilmu faqih itu adalah hasil akalnya ulama melalui metode ijma dan qiyas. Paham boten? Makanya kalau ada orang tidak menggunakan ijma dan qiyas, yang gak akan ngerti ilmu faqih. Ilmu faqih itu adalah buah dari akalnya ulama, metodenya namanya ijma dan qiyas. Paham boten? Mantep boten dadi wong NU, dadi wong Ahlussunnah wal Jamaah, mantep boten? Melu kiai pesantren mantep boten? Insyaallah. Oleh karena itu Imam Syafi'i berjasa besar, luar biasa. Bahkan imam-imam yang besar, al-ajilla, al-kibar, taklid pada Imam Syafi'i. Imam Ghazali, faqih, usuli, mutakallim, mufakkir, filosof, sufi, hebat betul, taklid dari Imam Syafi'i. Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000 dengan sanadnya, taklid pada Imam Syafi'i. Imam Muhammad Umar Fakhrazi yang punya karangan tafsir Mafatihul Ghaib 36 jilid, Al-Matalibul Aliyah 5 jilid, Al-Mahsul fi Al-Usul 4 jilid, dan lain-lain, taklid pada Syafi'i. Ente baru SAG nggak mau taklid, Masya Allah. SAG, perguruan tinggi Islam swasta, dosanya sering mencret, dia sering bolos. Bayar 15 juta di wisuda, SAG, sarjana alam, nggak mau taklid, ijtihad. Masya Allah, ijtihad, nggak usah taklid. Kalau ente tidak taklid pada Syafi'i, contohnya Syafi'i lah, ente tidak akan tahu rukunnya sholat berapa. Arkanus sholat di 17. Itu kata siapa itu? Kata Imam Syafi'i.
jalan taksi, sekaligus tetap mengambil. Kali ini kami hanya ingin menyampaikan apresiasi, sekaligus tetap mengambil jalan damai, jalan tengah yang tetap mengarahkan kepada kebaikan di semua pihak. Yang pertama, kami ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yang kali pertama kami mendengar ceramah beliau mengenai nasab para habaib kira-kira 9 bulan yang lalu, atau kira-kira antara April Mei 2023, yang mana beliau pertama kalinya menegaskan tentang batalnya nasab para habaib kepada bersambung kepada Rasulullah. Kenapa kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya? Karena menurut kami ini memerlukan kekuatan mental, kekuatan iman yang luar biasa. Namun beliau di kondisi Indonesia yang rata-rata 80% umat muslim dikuasai oleh para habaib, beliau berani menggemparkan atau menyuarakan dengan lantang bahwa nasab para habaib itu adalah batal secara ilmiah, terutama secara ilmiah bisa ditemukan, dan secara data-data kitab nasab. Kami secara pribadi dari Malang Selatan, kami sendiri merupakan rais dari pengurus ranting di desa di Malang Selatan. Kala itu awal-awal Kiai Haji Imaduddin menyampaikan ketegasannya tentang batalnya nasab para habaib kepada keluarga Rasulullah. Di situ kami juga mencoba berbisik ya kepada beberapa pengurus di ranting. Yang jelas pengurus ranting itu kalau di tempat kami rata-rata adalah kiai, guru ngaji atau guru madrasah, itu minimal pengurus-pengurusnya. Namun dari mereka itu ibaratnya 10 orang yang saya kasih kabar, itu yang 3 menerima, yang 7 tidak menerima. Bahkan waktu itu sebagian dari pimpinan MBC saya mencoba menyampaikan sama. Bahkan pimpinannya itu mengarah tidak mengiyakan terhadap batalnya nasab para habib di Indonesia ini. Namun kekuatan dan kebesaran iman dari Kiai Haji Imaduddin menyampaikan kebenaran ini sampai pada hari ini yang hampir 1 tahun beliau berjuang, perkembangannya sangat luar biasa. Pada hari ini, Februari 2024, kami mencoba menghubungi beberapa pengurus, yang mana mereka semua sudah rata-rata dari 10 orang, itu sudah 8 orang mengiyakan, mengakui tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman. Mau ditangkap, udah diperingatkan oleh teman-temannya. Terus kata beliau, "Taib natruk tarim liman." Kita mau tinggalin tarim, siapa yang bakal megang tarim? Kata Habib Umar. Kalau saya juga pergi, siapa yang bakal megang tarim? Tarim harus tetap ada orang yang megang. Akhirnya beliau yang megang sampai beliau diculik. Cuman akhirnya setelah itu datang Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, kakaknya Habib Umar. Habib Masyhur bilang, "Habib Abdul Qadir, ayah kita diculik." Gimana? Kata Habib Umar, kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, wali kutub di zamannya, beliau bilang, "Tenang aja, bakal tampak." Maksudnya bakal kelihatan. Sabar. Dikira orang apa bakal kelihatan, maksudnya bakal balik. Ternyata enggak, bakal tampak kan ini diculik. Bakal tampak seorang yang lebih hebat lagi. Beliau Al Habib Masyhur, Habib Umar, akhirnya ribat tarim itu dulu ditutup. Akhirnya dibuka. Habib Masyhur yang awal ngajar masuk ke ribat tarim, pondok-pondok pesantren lainnya, akhirnya baru semuanya kebuka. Itu syuyu'iyah yang komunis yang datang untuk ngerusak, akhirnya mereka semua pergi, mereka semua habis. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi dia penjelasan dari seorang kiai pribumi yang mana sedang melakukan atau melaksanakan khutbah Jumat, yang mana beliau membahas tentang nasab Habib ya teman-teman. Terutama beliau memuji Kiai Haji Imaduddin, yang
yang mana melakukan ilmiah katanya ya teman-teman. Dan beliau juga menyatakan semua manusia yang membedakan itu ya ketakwaannya ya teman-teman. Dan tadi juga ada Kiai Haji Said Akil Siraj yang mana Masya Allah banget ya, ilmunya begitu banyak yang bisa kita ambil ya teman-teman. Pengetahuan tentang ya agama ya teman-teman, intinya banyak yang kita ambil ya teman-teman. Oke bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia video kali ini. Semoga kita semua sehat selalu dan panjang umurnya, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.